Kita akan melanjutkan kembali topik kita yang berjudul atau bertemakan tentang khotbah penginjilan. Dan hari ini kita memasuki video yang ketiga, di mana saya akan mencoba membahas atau menguraikan tentang area khotbah penginjilan dan karakteristik khotbah penginjilan itu sendiri. Saya berharap dari dua ini kita mempunyai sebuah pandangan bahwa khotbah penginjilan bukan sekedar khotbah yang ada di sebuah lapangan yang besar, ada di sebuah event yang dikhususkan, bukan. Tetapi memang bagian itu menjadi bagian yang ada di dalam area kota penginjilan, tetapi kita akan mencoba melihatnya secara lebih luas. Oke, kita akan masuk di dalam area khotbah penginjilan. Di manakah sebetulnya area khotbah penginjilan itu? Yang pertama, area khotbah penginjilan itu ada di dalam gereja. Itu yang bersifat secara khusus. Jadi kita harus memperhatikan bahwa orang-orang Kristen yang sudah puluhan kali datang ke gereja yang mungkin melayani, mereka perlu untuk diingatkan tentang Kristus. Mereka perlu mengalami pemahaman tentang pribadi Kristus. Mereka perlu mendapatkan informasi terbaru tentang karakter Kristus, isu-isu tentang Kristus, sehingga iman mereka ditumbuhkan dan kepercayaan mereka semakin diperkuat. Eh, Teman-teman, orang yang ada di depan kita yang mungkin kita sudah layani berpuluh-puluh tahun, mungkin prinsip hidup mereka masih memegang prinsip dunia. Kepercayaan mereka, keyakinan mereka pada waktu titik-titik tertentu, mereka masih berada di dalam proses pertumbuhan, tetapi kemungkinan, daya tarik dunia, kepercayaan mereka terhadap dunia, kepercayaan tetap masa lalu itu masih mereka pegang. Mereka masih memegang adat istiadat. Mereka tidak mempercayai bahwa Allah itu ada di tengah-tengah adat. Maksudnya saya begini, kalau mereka ingin menikah misalnya, mereka harus memilih hari yang baik. Kalau anak mereka baru saja dilahirkan, ada begitu adat istiadat yang mereka pegang teguh. Bukan berarti adat itu tidak boleh, tetapi keyakinan itu, motivasi itulah yang masih mereka pegang. Mereka perlu mengenal pribadi Kristus. Mengenal pribadi Kristus itulah kita harus mengkhotbahkan penginjilan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam gereja biasanya kita mempunyai adat-adat acara-acara tertentu. Biasa di dalam sebuah seminar kita bangun acara kebaktian kebangunan rohani, itu boleh untuk memfokuskan jemaat kepada khotbah yang kita akan sampaikan. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan di ibadah minggu pun kita harus memasukkan unsur penginjilan. Memang akan lebih baik kalau itu sifatnya free focus. Tetapi itu bisa dikategorikan sebagai sebuah bentuk khotbah penginjilan. Areanya di dalam gereja, bisa di dalam ibadah minggu, bisa di sebuah acara-acara yang khusus. Berarti khotbah penginjilan seharusnya ada di dalam setiap khotbah-khotbah kita. Karena orang Kristen pun, kita pun harus selalu diingatkan tentang kasih Kristus, kebaikan Kristus, karya Kristus, penebusan Kristus dalam diri kita. Sehingga hidup kita benar-benar bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Kedua, yaitu di dalam dunia. Ya, ini yang saya sebut secara umum. Khotbah penginjilan secara umum. Seperti yang tertulis di dalam kitab 2 Korintus 10 ayat ke-16. Tentang bagaimana Paulus secara terbuka menceritakan tentang pribadi Kristus. Yaitu dia katakan seperti ini, ya
Kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah-daerah kamu. Dan tidak bermegah atas hasil yang dicapai oleh orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Berarti dalam sidik Paulus ingin membuka lahan yang baru kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang benar-benar tidak beridentitaskan Kristen. Mereka melakukan penginjilan. Ada sebuah bahan diskusi yang menurut saya perlu kita cermati di akhir-akhir ini, yaitu banyak sekali orang melakukan khotbah penginjilan melalui medsos, media sosial, baik YouTube, Instagram, TikTok, maupun yang lain-lain. Pertanyaannya, apakah dia memasuki di area khusus sesama orang Kristen, ataukah di dunia yang bersifat lebih luas? Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan kita diskusikan. Di area mana dia? Teman saya berkata, yang penting Kristuslah yang diberitakan. Itulah yang tempat. Setelah kita mengetahui dua area ini, mari kita coba melihat kata karakteristik dari khotbah penginjilan. Apa yang dimaksud dengan khotbah penginjilan? Apa karakteristik dari khotbah penginjilan? Yang pertama adalah karakteristik khotbah penginjilan adalah jelas dan ramah. Jelas dalam artian gini adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa yang benar-benar mudah dipahami, bukan secara teologis, tetapi benar-benar mendarat dan memiliki sifat yang ramah. Perlu dicatat di dalam pengertian ini terminologi agama yang mungkin berbeda dari agama yang lain perlu kita hindari atau kita perjelas supaya memiliki satu pandangan yang sama. Hujan Roh Kudus, apa yang maksudnya itu? Penuhi aku dengan sebuah hati yang kosong. Loh, apa maksudnya? Terminologi bahasa metanoia. Apa maksudnya? Dan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu merupakan sebuah kata-kata yang asing, yang tidak dipahami. Oleh sebab itu, karakteristik khotbah penginjilan harus jelas. Dan orangnya harus ramah. Pengembalaan secara personal ini dibutuhkan di dalam khotbah penginjilan. Oleh sebab itu, penginjilan bukan hanya mengeksposisi sebuah teks yang ada, tetapi dia juga akan melihat relevansi yang ada supaya pemahaman untuk khotbah penginjilan itu mendarat secara tepat. Jelas dalam pemberitaannya, ramah di dalam kita melakukan komunikasinya. Kasih dan kerendahan hati. Ini bicara lagi tentang personal seorang pengkhotbah. Sampaikan pesan yang akan kita berikan itu berdasarkan pada kasih Allah, seperti yang sudah saya sampaikan sebagai sikap hati seorang pengkhotbah, yaitu dia memiliki relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama. Berarti khotbah penginjilan bukan hanya bersifat pembagian informasi, tetapi mereka membutuhkan kasih. Dan kasih itu terlihat di dalam sikap kerendahan hati. Bukan lagi bersifat sebagai orang yang superior, menghakimi pendengar, tetapi kita saling menunjukkan bahwa ada dosa di antara mereka dan saya dan Allah yang mengasihi. Tentu di dalam video yang kedua saya sudah menjelaskan 3 faktor utama. Bagaimana Allah itu kudus,
manusia itu yang berdosa, di tengah-tengahnya membutuhkan pengkhotbah yang menghubungkan antara hati Allah yang penuh kasih dan hati manusia yang penuh dengan kekosongan. Disitulah hati seorang pengkhotbah yang penuh kasih dan penuh kerendahan hati itu ada di dalam khotbah penginjilan. Bagaimana dengan waktunya? Tentu waktunya begitu sangat singkat. Tidak boleh lama. Tidak bisa lama, Bapak Ibu Saudara. Waktunya itu sangat singkat. Kenapa? Kalau kita bicara mengenai di area yang umum tadi, mereka butuh sesuatu yang jelas, padat, dan benar-benar harus dipikirkan dari berbagai aspek. Secara khusus apalagi, tetapi pemahaman yang setelah mereka percaya, mereka perlu pemuridan. Ini yang butuhkan waktu yang lama dan sangat yang mendalam tentang pribadi Kristus. Tetapi perbandingkanlah waktu Anda jangan terlalu lama karena ini akan sangat-sangat mempengaruhi bagaimana kita akan menyampaikan beritanya. Lama belum tentu jelas, yang singkat pun belum tentu tidak berdampak sesuatu. Berapa waktu, Pak, yang dibutuhkan? Seyogyanya 30 menit. Sudah harus memberi jawaban atas permasalahan tentang pribadi Kristus. Bagaimana dengan yang umum? Bagaimana dengan yang khusus tentang waktu dan relevansinya? Perbedaannya di mana? Oke. Yang umum, fokusnya itu kepada orang yang belum percaya. Oleh sebab itu, saya katakan tadi, terminologi kata harus segera dihindari. Perbandingan seharusnya dihindari. Biar mereka di dalam proses pemuridan itulah mereka semakin didewasakan. Fokusnya kepada dunia adalah orang yang belum percaya. Seperti apa yang disampaikan oleh Paulus tadi. Saya tidak mau mempatok kepada daerah yang sudah dipatok oleh orang lain. Tetapi saya membuka lahan untuk pemberitaan Injil. Fokusnya kepada orang yang belum percaya. Tujuan, kalau orang itu belum percaya, tentu saja tujuannya yaitu kepada keselamatan Yesus Kristus. Goalnya adalah mereka mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati mereka. Itu tujuannya. Aplikasinya, ya tentu saja mereka harus menerima Yesus secara pribadi. Bukti keberhasilan khotbahnya, ada banyak orang yang maju di dalam altar call menerima Yesus. Nah, bicara soal altar call akan dibahas di dalam video-video kita yang akan datang. Tetapi aplikasi yaitu di dalam menerima pribadi Yesus di dalam kehidupan mereka. Gaya bahasanya, bahasa komunikasinya sederhana, jelas, tadi tentunya sistematis dan personal. Penuh kasih, penuh kelembutan, tidak membandingkan, tidak superior. Tetapi bagaimana mereka berbagi tentang sebuah pengalaman. Tetapi perlu kita catat, walaupun sifatnya superior, bersifat personal, otoritatif, ketegasan kita tentang pribadi Allah harus dengan percaya diri. Walaupun singkat, otoritatif, percaya diri. Meskipun tergolong sederhana, kita harus menyampaikannya secara otoritatif, keyakinan yang penuh bahwa Allah mengasihi mereka, bahwa Allah mencari mereka,
Dan inilah berita yang sedang kau tunggu-tunggu untuk engkau percayai. Tentu berbeda dengan yang bersifat umum, khusus kepada gereja yang tadi. Sifatnya bagaimana, saudara? Fokusnya kepada seluruh audiens. Di audiens ada orang yang percaya. Di audiens ada orang yang Kristen KTP. Di audiens ada orang yang belum percaya. Di audiens ada orang hamba Tuhan. Di audiens ada bermacam-macam orang dengan memiliki latar belakang kepercayaan yang berbeda-beda. Tapi fokusnya secara umum. Lebih sulit, Pak. Iya, jelas. Lebih sulit. Karena kita harus memaparkan dari berbagai segi. Harus menjangkau pola pikir mereka. Digerakkan hati mereka dari berbagai faktor. Tujuannya, pertumbuhan iman secara fokus dan pendewasaan iman. Dibangun kembali iman mereka. Makanya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Anda ada di gereja dan Anda melakukan khotbah penginjilan yang sifatnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, secara tadi yang umum, maka tidak jarang, sangat sedikit orang yang meresponinya. Karena mereka sudah tahu, mereka sudah percaya, tetapi iman mereka, tumbuhan mereka, kedewasaan iman mereka belum mengalaminya. Mereka masih kekanak-kanakan atau mungkin ya sekedar hadir di dalam ibadah. Tapi mereka sudah orang Kristen. Aplikasinya, pelayanan kepada sesama. Karena bukti keterikatan kepada Kristus. Ya, kita harus melayani. Kalau aplikasinya yang umum tadi bersifat menerima Yesus secara personal, yang ini mereka harus berbagi kasih mereka. Yang umum menerima kasih Kristus, yang gereja yang khusus berbagi kasih. Metodenya singkat, relevan, dan signifikan dalam bentuk perbandingan keyakinan. Nah, ini baru masuk, saudara. Di gereja Anda boleh melakukan apologetika iman. Jangan di luar gereja, di tempat lain, maka akan terjadi gesekan-gesekan yang terjadi. Ada begitu banyak kerumitan-kerumitan yang kita dapatkan ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak semua kesulitan itu akan bisa kita hadapi karena ada pertolongan dan kasih-Nya Kristus. Oleh sebab itu, ikuti session-session kita, pelajaran-pelajaran kita. Kalau ada pertanyaan, silakan kirim dan kita akan menerima banyak informasi, hal-hal yang baru yang bisa kita bagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di dalam berbagai pelayanan dan di dalam ladang kita masing-masing. Dan supaya khotbah penginjilan yang kita lakukan ini semakin hari semakin efektif. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya berikan kepada kita untuk kembali kepada ladang di mana kita berada. God bless you.